Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah menulis pada hari ini akan mempresentasikan mengenai paragraf, kohesi, dan koherensi. Sebelumnya, perkenalkan saya Elvira Damayanti dan di sini saya bersama dengan 3 rekan saya yaitu Mutiara Yunanda Delia Stuti, Izanur Kumala, dan Rizky Atsalis. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama yaitu mengenai paragraf. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih paragraf itu. Nah, paragraf adalah unit paling kecil pada karangan yang terdiri dari kalimat pokok atau gagasan utama dan kalimat penjelas sebagai pendukungnya. Paragraf ini menjadi syarat adanya suatu karangan. Dan paragraf yang baik itu minimal terdiri dari 2 kalimat atau 2 gagasan utama dan memiliki kohesi serta koherensi. Paragraf dalam karangan itu memiliki fungsi. Fungsinya adalah mempermudah dalam membangun pemahaman dengan memisahkan antar topik yang lain. Sebab dalam satu paragraf hanya dapat memuat satu gagasan pokok. Selanjutnya, paragraf juga memiliki ciri-ciri. Di antaranya adalah mengandung satu gagasan utama yang disertai dengan kalimat penjelas. Dan gagasan utama dan kalimat penjelas itu dikemas secara efektif dan lugas, serta setiap kalimat dalam paragraf saling berkaitan satu sama lain. Yang berikutnya adalah jenis-jenis paragraf. Nah, jenis-jenis paragraf ini banyak sekali ya. Ada yang berdasarkan pola penalaran, berdasarkan bentuk, berdasarkan isi, dan lain sebagainya. Yang pertama adalah jenis paragraf berdasarkan pola penalaran, terdiri dari paragraf deduktif, paragraf induktif, campuran, ineratif, dan menyebar. Untuk selanjutnya mari kita lihat paragraf yang disajikan di layar. Pada paragraf pertama dan kalimat pertama yang berbunyi bahasa Indonesia dapat mengembangkan rasa percaya diri peserta didik sebagai komunikator dan warga negara Indonesia yang paham akan literasi dan berbagai informasi. Kalimat pertama itu kemudian diikuti oleh 3 kalimat lagi, yang mana kalimat kedua, ketiga, dan keempat itu adalah pendukung dari kalimat pertama. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa paragraf pertama merupakan jenis paragraf deduktif karena kalimat utamanya berada di awal paragraf. Berikutnya mari kita lihat paragraf kedua yang berbunyi membudayakan literasi agar dapat memperluas kompetensi dalam berbahasa Indonesia yang nantinya berkaitan dengan tujuan kurikulum yaitu membaca dan menulis. Siswa diajarkan bahasa Indonesia. Tujuannya agar mampu berkomunikasi dengan sesama secara efektif, bertukar ilmu pengetahuan dan juga pendapat, dan melakukan itu semua dengan kalimat yang tertata atau tersusun dengan baik dan benar, seperti ejaan, tanda baca, dan teks yang lebih panjang. Jika diperhatikan, kita akan kesulitan untuk menentukan jenis paragraf pada paragraf kedua ini. Mengapa? Karena kita kesulitan untuk menentukan di manakah letak kalimat utamanya. Mengapa begitu? Ya, karena paragraf kedua ini tidak memenuhi ciri-ciri paragraf yang ketiga, yakni setiap kalimat dalam paragraf saling berkaitan satu sama lain. Yang berikutnya adalah paragraf ketiga yang berbunyi, karya sastra adalah pembelajaran yang dapat memberikan pengetahuan, memperkaya ilmu, dan mengembangkan potensi. Peserta didik belajar mengapresiasi dan menciptakan karya sastra sehingga dapat menambah pemahaman peserta didik dalam berbahasa. Pada paragraf ketiga ini dapat kita temukan dengan mudah kalimat utamanya yaitu terletak pada kalimat pertama. Berarti paragraf ketiga ini terkategori dalam jenis paragraf deduktif. Selanjutnya adalah paragraf keempat yang berbunyi, peserta didik diminta untuk mengapresiasi, mengevaluasi, dan menciptakan karya sastra seperti novel, puisi, prosa, cerita pendek, dialog, drama, dan teks lainnya. Literasi bertujuan untuk membiasakan siswa untuk membaca sehingga memiliki kemampuan untuk menafsirkan, membuat teks yang baik dan benar seperti yang diajarkan di sekolah. Peserta didik diberikan banyak pengetahuan yang dituang dalam bentuk teks, lisan, buku yang dapat mengasah dan melatih kemampuan peserta didik. Jika diperhatikan, kita akan kesulitan untuk menentukan kalimat utama dalam paragraf keempat ini, sebab paragraf keempat ini tidak memenuhi ciri-ciri paragraf yang keempat, yakni setiap kalimat dalam paragraf saling berkaitan satu sama lain, sehingga paragraf keempat ini tidak bisa dikatakan sebagai sebuah paragraf. Alangkah lebih baik jika pada paragraf keempat ini kalimat pertama dipindahkan pada paragraf ketiga, kemudian kalimat kedua dipindahkan pada paragraf kedua, dan yang kalimat terakhir dipindahkan pada paragraf pertama, sehingga nanti setiap paragraf itu kalimatnya saling berkaitan satu sama lain.
Dan jika dilihat dari segi bentuk dan isi, paragraf-paragraf tersebut termasuk dalam jenis paragraf eksposisi, karena paragraf tersebut berusaha menjelaskan informasi mengenai sesuatu hal sehingga dapat memperluas wawasan pembaca. Dalam hal ini menjelaskan mengenai bahasa Indonesia dalam kurikulum 2013. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai kohesi dan koherensi. Kohesi bisa disebut juga dengan kesatuan unsur-unsur dalam wacana atau paragraf, sehingga menimbulkan pengertian yang koheren atau padu. Dalam kegiatan menulis, kesatuan paragraf merupakan hal utama yang harus diperhatikan. Pada bagian unsur gagasan tambahan, harus disesuaikan dengan gagasan utama, agar pembahasan yang ditulis menjadi relevan. Fungsi gagasan tambahan tersebut memperjelas gagasan pokok yang akan dikembangkan. Sedangkan koherensi sendiri, menurut Brown dan Yule via Mulyana menegaskan bahwa koherensi adalah kepaduan dan keterpahaman antar satuan dalam suatu teks atau tuturan. Dalam struktur wacana, aspek koherensi sangat diperlukan keberadaannya untuk menata pertalian batin antara proposisi yang satu dengan yang lainnya untuk mendapatkan keutuhan. Keutuhan inilah yang nantinya akan dijabarkan oleh adanya hubungan-hubungan makna yang terjadi antar unsur atau bagian secara sistematis. Baik, di sini kami telah menyediakan contoh paragraf untuk dianalisis kohesi dan koherensinya. Pada paragraf pertama, bisa kita lihat bahwa paragraf tersebut tidak didukung oleh kesatuan maupun alat-alat kohesi yang dapat memperkuat kesatuan antar kalimat dalam paragraf. Bisa kita perhatikan, ide pokok dalam paragraf tersebut tidak jelas. Jika dikatakan ide pokoknya bahasa Indonesia, mari kita lihat kalimat kedua, membahas mata pelajaran bahasa Indonesia. Paragraf ketiga membahas tentang mata pelajaran bahasa Indonesia dalam kurikulum 2013. Selain itu, kalimat dalam paragraf tersebut juga tidak ditemukan penanda koherensi sehingga kepaduan dalam paragraf tidak jelas. Kemudian pada contoh paragraf kedua, dalam paragraf kedua ini bisa kita lihat bahwa kalimat pertama tidak padu dengan kalimat selanjutnya. Kalimat pertama yang saya tandai yaitu berbunyi membudayakan literasi agar dapat memperluas kompetensi dalam berbahasa Indonesia yang nantinya berkaitan dengan tujuan kurikulum, yaitu membaca dan menulis. Sedangkan kalimat yang kedua yaitu siswa diajarkan bahasa Indonesia tujuannya agar mampu berkomunikasi dengan sesama secara efektif, bertukar ilmu, pengetahuan, dan juga pendapat, dan melakukan itu semua dengan kalimat yang tertata atau tersusun dengan baik dan benar seperti ejaan tanda baca yang digunakan dalam kalimat dan teks yang lebih panjang. Nah, maka teman-teman perlu diperhatikan bahwa seharusnya untuk memadukan kalimat dalam sebuah paragraf haruslah disesuaikan dengan gagasan pokok yang akan dikembangkan. Jadi, gagasan tambahan itu haruslah mengacu kepada gagasan pokok. Jika gagasan tambahan tersebut keluar dari pembahasan gagasan pokok, maka kalimat tersebut tidak dapat dikatakan sebagai kalimat yang koherensi. Kita bisa menggunakan alat-alat kohesi dan koherensi untuk pengembangannya agar terdapat penanda keserasian antar kalimat. Selanjutnya di sini terdapat perbaikan kalimat dalam paragraf contoh di atas menjadi paragraf yang kohesi dan koherensi. Paragraf pertama yaitu, mata pelajaran bahasa Indonesia dapat melatih siswa untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Hal tersebut dapat berguna baik ketika siswa melanjutkan pendidikan atau dalam dunia pekerjaan. Selain itu, mata pelajaran bahasa Indonesia jika dalam kurikulum 2013 juga memiliki spesifikasi tersendiri, yaitu bertujuan agar siswa mampu melihat fenomena, mendengarkan, membaca, berbicara, dan menulis, serta memahami dan mengerti akan pengetahuan tentang bahasa Indonesia melalui pemahaman terhadap karya sastra, mengapresiasi, menanggapi, menganalisis, dan menciptakan karya sastra. Di samping itu, mata pelajaran bahasa Indonesia juga dapat mengembangkan rasa percaya diri siswa sebagai komunikator dan warga negara Indonesia yang paham akan literasi dan berbagai informasi. Baik, bisa kita perhatikan bahwa hasil dari perbaikan paragraf yang kurang kohesi dan koheren ini sehingga menjadi kalimat yang padu, tentu perbedaannya sangat
bisa kita lihat. Dalam perbaikan tersebut jelas bahwa ide pokok yang dikembangkan dalam paragraf tersebut mengenai mata pelajaran bahasa Indonesia, khususnya dalam aspek manfaatnya. Kemudian teman-teman, di sini ada contoh paragraf kedua yang telah diperbaiki, yaitu berbunyi, siswa diberikan mata pelajaran bahasa Indonesia tujuannya agar mampu menggunakan kaidah bahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam segala aspek. Dengan mata pelajaran ini, siswa juga akan dilatih untuk bertukar ilmu pengetahuan serta berpendapat. Dalam implementasinya, siswa diajarkan untuk melakukan itu semua dengan kalimat yang sesuai dengan kaidah kebahasaan seperti ejaan, tanda baca yang digunakan untuk mengembangkan pembahasan. Nah, berdasarkan perbaikan ini, tentu kalimat-kalimat yang digunakan dalam paragraf lebih serasi antar kalimatnya sehingga menciptakan kekoherensian dalam paragraf tersebut. Baik, selanjutnya kelompok kami akan menjelaskan tentang pembentukan struktur paragraf. 3 hal yang harus diperhatikan dalam pembentukan struktur paragraf. Yang pertama, ada unsur kesatuan. Paragraf hanya memiliki satu topik utama. Paragraf tidak bisa dikembangkan secara sembarangan. Harus berdasarkan topik utama di dalamnya. Jika dalam suatu paragraf terjadi penyimpangan topik, maka akan membuat pembaca sulit memahami isi yang ada dalam paragraf tersebut. Selain itu, ketidakpaduan topik akan menyebabkan paragraf tidak efektif. Yang kedua, unsur kepaduan. Paragraf adalah sekumpulan atau deretan kalimat yang memiliki hubungan antara satu dengan yang lainnya. Paragraf yang padu akan membuat pembaca mudah memahami. Untuk memperlihatkan adanya kepaduan, perlunya penulis mengurutkan alur pikiran yang ada. Selain itu, paragraf yang padu didukung oleh penggunaan unsur bahasa yang baik. Yang ketiga, ada unsur kelengkapan. Bisa dilihat dari wujud kalimat-kalimat penjelas. Karena adanya kalimat utama dan pikiran penjelas, kalimat utama dan kalimat-kalimat penjelas harus dituliskan secara lengkap. Unsur kelengkapan ini bisa disebut dengan pengembangan. Baik, di sini kami menyediakan satu paragraf untuk kita lihat secara unsur kesatuan, unsur kepaduan, dan unsur kelengkapan. Jika kita lihat dari unsur kesatuan, paragraf ini hanya memiliki satu topik, yaitu bahasa Indonesia sebagai pembelajaran. Dalam setiap kalimatnya, tetap pada topik yang sama, yaitu bahasa Indonesia sebagai pembelajaran, hanya ada sedikit pengembangan. Namun, jika kita lihat dari unsur kepaduan, paragraf ini tidak dapat kita katakan padu, dikarenakan susunan kalimat tidak dituliskan secara urut atau runtut. Jadi di sini perlunya penulis mengurutkan alur pikiran yang ada supaya terjadinya kepaduan dalam suatu paragraf. Baik, yang terakhir yaitu unsur kelengkapan. Bila kita melihat pada paragraf ini sudah memiliki kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama berada pada kalimat pertama. Bahasa Indonesia dapat mengembangkan rasa percaya diri peserta didik sebagai komunikator dan warga negara Indonesia yang paham akan literasi dan berbagai informasi. Itu adalah kalimat utama, dan kalimat kedua, 3, dan 4 adalah kalimat-kalimat penjelas. Jadi kesimpulannya, jika kita melihat paragraf ini dari unsur kesatuannya sudah dapat dikatakan baik, unsur kelengkapannya juga dapat dikatakan baik karena paragraf ini memiliki kalimat utama dan kalimat-kalimat penjelas. Namun, jika dari unsur kepaduannya belum dapat kita katakan padu karena penulis tidak mengurutkan alur pikiran. Struktur paragraf. Struktur paragraf yang pertama yaitu transisi. Transisi adalah mata rantai penghubung antar paragraf yang berfungsi untuk menunjang koherensi dan kepaduan antar bab, antar anak bab, dan antar paragraf dalam suatu karangan.
Transisi dibagi menjadi dua, yaitu transisi kata dan transisi kalimat. Yang kedua, kalimat utama. Kalimat utama disebut juga kalimat topik. Kalimat utama atau kalimat topik adalah perwujudan pernyataan ide pokok paragraf dalam bentuk umum. Ada 3 kemungkinan letak kalimat utama atau kalimat topik dalam sebuah paragraf. Kemungkinan yang pertama pada awal paragraf, kemungkinan yang kedua pada akhir paragraf, dan kemungkinan yang ketiga ada di tengah-tengah paragraf. Yang ketiga, kalimat pengembang. Kalimat pengembang disebut juga kalimat penjelas. Kalimat pengembang atau kalimat penjelas berfungsi sebagai perluasan pemaparan kalimat topik. Perluasan kalimat topik dibagi menjadi dua, yaitu bersifat kronologis dan bersifat sebab akibat. Yang keempat adalah kalimat penegas. Kalimat penegas berfungsi sebagai pengulang atau penegas kembali kalimat topik. Selain itu, kalimat penegas berfungsi sebagai daya penarik atau sebagai selingan untuk menghilangkan kejenuhan pembaca. Perhatikan 2 paragraf berikut ini. Dalam 2 paragraf tersebut, kerangka struktur paragrafnya tidak lengkap karena hanya terdiri dari transisi kata, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Transisi kata dalam paragraf pertama dan paragraf kedua terdapat dalam kata dan. Kata dan berfungsi sebagai penanda hubungan kelanjutan. Kalimat utama pada paragraf pertama terdapat di awal paragraf, dan kalimat penjelas atau kalimat pengembang terdapat pada kalimat kedua, kalimat ketiga, dan kalimat keempat. Sedangkan pada paragraf kedua, kalimat utama terdapat di awal paragraf dan kalimat penjelas atau kalimat pengembang terdapat pada kalimat kedua. Itu saja presentasi dari kelompok 5. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Jika ada pertanyaan, sanggahan atau hal-hal yang perlu diluruskan, silahkan dituangkan dalam forum diskusi di e-learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.